Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan konsep tata negara. Hakikat ilmu. Pengetahuan adalah apa yang kita ketahui dari panca indera. Ilmu pengetahuan yang sistematis. Ilmu yang dimaksud dengan sistematis harus ada tiga indikator. Yang pertama yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pengertian hukum tata negara secara istilah yaitu constitutional law atau state law dalam bahasa Inggris. Pengertiannya yaitu sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Menurut ahli, yang pertama itu ada menurut Van Vollenhoven mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan. Yang kedua itu ada Scotland yaitu mengatur organisasi pada negara. Yang keempat menurut Utrecht yaitu kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat negara. Yang keempat yaitu menurut Kusmadi Putiosowo yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan hierarki. Ruang lingkupnya yaitu yang pertama ada organisasi negara atau bentuk negara, sistem pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara. Yang kedua itu ada struktur pejabat negara, yaitu lembaga-lembaga negara yang ada di suatu negara. Yang ketiga yaitu pembagian kekuasaan dan hubungannya, yaitu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hubungan dengan ilmu lain, yaitu ada ilmu hukum, ilmu politik, hukum administrasi negara, sosial, dan ekonomi. Sumber hukum tata negara. Yang pertama itu hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan tertulis, wujudnya seperti UU, PP, perjanjian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu nilai-nilai konstitusi yang tertulis, seperti hukum adat. Yang keempat yaitu jurisprudensi peradilan. Yang kelima yaitu kebiasaan ketatanegaraan. Yang keenam yaitu doktrin ilmu hukum yang telah menjadi jus communis dan opini doctrum. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum tata negara. Bentuk negara dibedakan menjadi dua, yaitu kesatuan dan negara federal. Kemudian bentuk negara hukum ada formal dan material. Formal sendiri berisi tentang individualisme, yang artinya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah negara memberi kebebasan kepada masyarakat. Yang kedua itu negara sebagai penjaga alam, yang artinya suatu negara berfungsi ketika suatu waktu dibutuhkan. Yang ketiga itu monopoli, yang berarti negara mendominasi untuk mengatur masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan bentuk negara hukum kedua ialah material. Material terbagi tiga, yaitu kolektif, dominasi, dominasi negara, dan welfare state. Kolektif artinya antara negara dan masyarakat mempunyai sikap yang sama untuk mewujudkan cita-cita negara. Dominasi negara artinya negara mendominasi masyarakat negaranya dalam menjalankan cita-cita negaranya yang telah ditetapkan. Jadi masyarakat tidak diberi ruang. Yang terakhir ada welfare state, artinya negara dan masyarakat negara seimbang dalam mewujudkan cita-cita negara sehingga menyebabkan kesejahteraan negara. Asas ada yang mengartikan sebagai karakter, prinsip, ciri khas. Kemudian, negara kesatuan meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan asas, negara hukum meliputi jaminan HAM, badan kehakiman bebas atau mandiri, pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan berserikat, pendidikan kewarganegaraan, lalu asas demokrasi meliputi penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, rotasi kekuasaan pemilu, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tipe dan bentuk susunan negara. Bentuk negara itu ada dua, yaitu kesatuan dan bagian. Yang pertama negara kesatuan. Negara kesatuan bisa sifatnya vertikal, manajemen model, biasanya seperti Inggris dan Jepang. Pemerintahannya terpusat pada kerajaan atau kekaisaran. Yang kedua itu ada central representative, model yaitu terpusat tapi terinvestasikan, biasanya di negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga, uniflation model, seperti yang dianut oleh Belanda. Yang keempat itu mixed model, yaitu campuran yang diadopsi dan dianut oleh Prancis. Karakter di negara kesatuan ada 5, yaitu yang pertama itu satu konstitusi yang berlaku, yang kedua satu pemerintahan di tingkat pusat, yang ketiga satu kewarganegaraan, yang keempat satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat, dan yang kelima ada domisi pusat. Bentuk negara kedua yaitu negara bagian atau federal state. Yang pertama
perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Adapun karakter dalam negara bagian yaitu yang pertama ada kedaulatan ganda, yang kedua satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, yang ketiga hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif, atau kewenangan bersifat eksklusif susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerja sama amat minimal. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu menurut Aristoteles dibagi menjadi empat, yaitu ada autokrasi, adalah bentuk pemerintahan yang dianggap tunggal, hampir mirip dengan monarki. Yang kedua itu ada oligarki, adalah menjelaskan pemerintahan dari beberapa orang dari kelompok tertentu. Yang ketiga itu ada monarki, adalah kebebasan negara dipegang oleh raja atau kekaisaran. Yang keempat itu ada republik, adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Siklus teori. Yang pertama itu ada monarki, yang mana kekuasaan dipegang oleh satu orang dan mempunyai kepentingan. Yang kedua itu ada tirani, diperintah oleh satu orang, sewenang-wenangnya dan sangat jelek. Yang ketiga itu ada aristokrasi, yaitu kekuasaan dipegang oleh beberapa orang. Yang keempat itu ada oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang. Yang kelima itu ada demokrasi, pemerintahan dijalankan oleh rakyat, itu untuk kepentingan rakyat. Dan yang terakhir ada okhlorasi, yaitu masing-masing ingin mengatur dan pemerintah ingin bebas sama-sama. Sistem pemerintahan. Menurut Muhammad Mahfud MD, yaitu sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Secara umum, sistem pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu ada presidensial dan parlementer. Presidensial itu dibagi lagi. Yang pertama ada kepala negara menjadi kepala pemerintah. Yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Yang ketiga, menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir ada eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kedua itu ada parlementer, dibagi lagi menjadi ke beberapa bagian, yaitu satu, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional. Yang kedua itu ada pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Dan yang terakhir, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern, karakteristiknya itu ada sistem satu partai atau partai tunggal. Yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Yang ketiga, organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Yang keempat, yaitu penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Yang terakhir itu eksekutif atau dominan. Yang kedua itu ada demokrasi modern, karakteristiknya yang pertama yaitu sistem multipartai, yang kedua penyelenggaraan kekuasaan rakyat, yang ketiga kumpulan atau kesatuan daripada individu dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesetuasaan negara. Yang keempat itu ada rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh, dan yang terakhir undang-undang itu dominan. Terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Suatu negara tidak hanya membutuhkan satu bidang kekuasaan saja, maka dari itu suatu negara harus memiliki beberapa bidang spesialis dalam kekuasaan tersebut. Menurut Maurice Dufort, suatu kekuasaan harus memiliki beberapa pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu ada yang pertama langsung. Langsung itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan dan kontrol yurisdiksional. Yang kedua itu menambahkan atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga itu pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Hal ini memiliki faktor internal dan eksternal. Trias politika sudah ada sejak abad ke 16 di Prancis. Saat itu Prancis sudah menghendaki pembagian kekuasaan dan terjadi peristiwa revolusi Prancis. Pembagian kekuasaannya yaitu yang pertama ada fungsi diplomatie, yang kedua fungsi defensie, yang ketiga fungsi finansier, yang keempat fungsi justitie, dan yang terakhir ada fungsi polisie. Kemudian pembagian kekuasaan juga dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704, diantaranya yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif.
Montesquieu mempertegas pada tahun 1748 dalam bukunya yang berjudul Les Spirit des Lois atau The Spirit of the Law tentang pembagian kekuasaan. Yang pertama itu ada legislatif, kedua eksekutif, dan yang ketiga ada yudikatif. Teori yang dikemukakan oleh Montesquieu ini sampai sekarang masih digunakan oleh negara-negara, tak terkecuali negara kita yaitu negara Republik Indonesia. Teori Montesquieu ini memiliki beberapa karakter, diantaranya ada eksekutif. Eksekutif itu ada kekuasaan membuat undang-undang, presiden dan satuan kerja pemerintah. Yang kedua itu ada legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang dan DPR. Yang ketiga itu ada yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang dan lembaga kehakiman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.